Bagaimana Danzo memaksa Itachi memilih Konoha atau klan Uchiha? Di balik tragedi ini, ada permainan politik dingin yang dimainkan oleh Danzo Shimura. Kita akan melihat bagaimana seorang jenius muda dipojokkan hingga tidak memiliki jalan keluar. Konoha dibangun di atas fondasi kerja sama antar klan, namun stabilitas ini menyimpan retakan yang dalam. Klan Uchiha, yang memiliki kekuatan Sharingan, seharusnya menjadi pilar pertahanan desa, tetapi mereka justru dipandang dengan kecurigaan oleh para petinggi. Ketegangan ini berakar pada sejarah Sharingan yang sering dikaitkan dengan instabilitas emosional saat penggunanya mengalami kehilangan besar, yang kemudian memicu haus kekuasaan. Dalam situasi ini, kepercayaan menjadi barang mewah. Para petinggi desa, terutama mereka yang bekerja di bawah komando Danzo Shimura, mulai mengisolasi klan Uchiha ke pinggiran desa. Pemisahan geografis ini bukan sekadar pengaturan wilayah, melainkan bentuk pengawasan ketat untuk memastikan kekuatan klan Uchiha tidak digunakan untuk mengguncang struktur kekuasaan Hokage. Kondisi ini menciptakan atmosfer saling tidak percaya yang mencekam di dalam tembok desa, di mana setiap gerak-gerik Uchiha diawasi oleh intelijen Konoha. Di tengah tekanan ini, muncul Itachi Uchiha, seorang shinobi jenius yang mampu berpikir secara strategis sejak usia dini. Itachi bukan sekadar ninja berbakat, dia adalah agen ganda yang terjepit di antara dua loyalitas. Di satu sisi, dia mencintai keluarganya, namun di sisi lain, dia memiliki visi tentang perdamaian yang lebih luas daripada sekadar kepentingan satu klan, sebuah perspektif yang ia bentuk setelah menyaksikan kengerian perang saat masih kecil. Posisi Itachi sangat rentan karena dia dipercaya oleh kedua belah pihak. Klan Uchiha melihatnya sebagai aset masa depan, sementara petinggi Konoha menggunakannya sebagai sumber informasi internal. Beban ini membuat Itachi menyadari bahwa perdamaian yang ada saat ini hanyalah lapisan tipis yang bisa robek kapan saja. Dia membawa rahasia yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun, termasuk kepada adiknya, Sasuke, menciptakan jarak emosional yang menyakitkan di tengah kasih sayang yang ia miliki. Retakan politik ini melebar ketika klan Uchiha, yang merasa terus-menerus didiskriminasi, mulai merencanakan kudeta terhadap pemerintahan Konoha. Mereka merasa bahwa mengambil alih kekuasaan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penindasan dan mengembalikan posisi terhormat klan dalam struktur desa. Rencana ini bukan sekadar kemarahan impulsif, melainkan gerakan terorganisir yang melibatkan banyak shinobi elit Uchiha, termasuk pemimpin klan. Masalahnya, rencana kudeta ini terdeteksi oleh intelijen desa, dan disinilah peran Danzo Shimura menjadi dominan. Danzo tidak melihat kudeta ini sebagai masalah yang bisa diselesaikan dengan diplomasi. Baginya, setiap ancaman terhadap stabilitas Konoha harus dimusnahkan dengan cara yang paling efisien, meskipun itu berarti mengorbankan sebagian dari warga desa itu sendiri. Hal ini mengubah situasi dari sekadar ketegangan politik menjadi ancaman eksistensial bagi seluruh penduduk Konoha. Danzo mulai menekan Itachi dengan memberikan pilihan yang mustahil. Dia menjelaskan bahwa jika kudeta terjadi, perang saudara akan pecah di dalam Konoha, yang kemudian akan melemahkan pertahanan desa dan mengundang serangan dari desa lain. Dalam skenario terburuk, seluruh klan Uchiha akan dibantai tanpa sisa oleh pasukan desa, termasuk Sasuke yang masih kecil. Danzo menggunakan rasa takut dan cinta Itachi terhadap adiknya sebagai senjata utama untuk memanipulasinya. Situasi ini diperumit oleh posisi Hokage ketiga yang mencoba mencari jalan damai melalui negosiasi. Namun pengaruh Danzo di balik layar jauh lebih agresif. Itachi terjebak dalam dilema moral, membiarkan kudeta terjadi dan melihat semua orang mati dalam perang saudara, atau mengambil tindakan ekstrim untuk menghentikannya. Tekanan ini terus meningkat seiring dengan semakin dekatnya hari pelaksanaan kudeta yang telah ditentukan oleh klan Uchiha. Pada titik inilah Itachi mengambil keputusan yang paling tragis. Dia setuju untuk bekerja sama dengan Danzo untuk memusnahkan klannya sendiri dengan satu syarat mutlak. Nyawa Sasuke harus dijamin keselamatannya. Itachi menyadari bahwa dia tidak bisa menyelamatkan semua orang, jadi dia memilih untuk menyelamatkan satu-satunya hal yang paling berharga baginya dan mencegah pertumpahan darah yang lebih luas di skala desa. Keputusan ini bukan lahir dari kebencian, melainkan dari kalkulasi untuk mengurangi jumlah korban. Itachi memilih untuk menjadi penjahat di mata dunia demi menjaga perdamaian yang rapuh. Dia menerima peran sebagai pengkhianat, tahu bahwa namanya akan dikutuk selamanya, asalkan Konoha tetap berdiri dan Sasuke tetap hidup. Ini adalah momen di mana identitas Itachi sebagai anggota klan Uchiha berakhir,
dan perannya sebagai pelindung bayangan Konoha dimulai. Malam pembantaian itu tiba dengan keheningan yang mencekam. Dengan bantuan Obito, Itachi mengeksekusi seluruh anggota klan Uchiha, termasuk orang tuanya sendiri. Momen paling menentukan terjadi saat Itachi berhadapan dengan ayahnya, Fugaku. Dalam dialog singkat tersebut, Fugaku menunjukkan bahwa dia memahami beban yang dipikul Itachi dan memberikan restunya untuk melindungi Sasuke, sebuah pengakuan yang menambah beban mental Itachi. Eksekusi ini dilakukan dengan presisi yang mengerikan, menyisakan hanya Sasuke yang terbangun untuk melihat pemandangan tersebut. Itachi sengaja menciptakan trauma mendalam bagi Sasuke, memaksanya untuk membenci Itachi agar Sasuke memiliki motivasi untuk menjadi lebih kuat dan suatu saat nanti membunuhnya. Puncak peristiwa ini bukan hanya tentang kematian fisik klan Uchiha, tetapi tentang penghancuran mental Itachi yang harus membunuh segala hal yang dia cintai. Setelah malam berdarah itu, Itachi meninggalkan Konoha dan bergabung dengan organisasi kriminal Akatsuki. Dia membawa beban sebagai buronan internasional dan pengkhianat desa, sementara Danzo mendapatkan apa yang dia inginkan, penghapusan ancaman Uchiha dan kontrol lebih besar atas keamanan desa. Konoha memang terhindar dari perang saudara, tetapi harga yang dibayar adalah hilangnya integritas moral dari para pemimpinnya. Sasuke tumbuh dengan kebencian yang membara, menjadi mesin balas dendam yang didorong oleh manipulasi Itachi dan keadaan. Sementara itu, Itachi hidup dalam pengasingan, terus memantau Konoha dari jauh dan memastikan bahwa tidak ada yang menyakiti adiknya. Dia menjadi martir yang tidak dikenal, menanggung semua kebencian sendirian tanpa pernah mengungkapkan kebenaran di balik tindakannya kepada siapapun kecuali melalui pesan tersembunyi. Kisah Itachi Uchiha memberikan pelajaran tentang bagaimana kekuasaan yang tidak terkontrol dan ketidakpercayaan dapat menghancurkan sebuah keluarga. Tindakannya tetap kontroversial. Sebagian melihatnya sebagai pahlawan yang berkorban, sementara yang lain melihatnya sebagai alat manipulasi Danzo yang gagal mencegah tragedi dengan cara yang lebih manusiawi. Namun, Itachi menunjukkan bahwa cinta yang ekstrim terkadang mewujud dalam bentuk pengorbanan yang paling menyakitkan. Warisan dari peristiwa ini adalah pemahaman bahwa perdamaian yang dibangun di atas kebohongan dan darah tidak akan pernah benar-benar stabil. Kebenaran akhirnya terungkap setelah kematian Itachi, memberikan penebusan bagi namanya namun tidak bisa mengembalikan mereka yang telah tiada. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa dalam politik kekuasaan, individu seringkali hanya menjadi bida dalam permainan yang lebih besar dan lebih kejam. Jika kalian berada di posisi Itachi, apakah kalian akan mengambil keputusan yang sama demi menyelamatkan satu orang dan mencegah perang besar, atau tetap setia pada klan meskipun risikonya adalah kehancuran total? Apakah tindakan Danzo bisa dibenarkan demi stabilitas desa, atau dia hanyalah seorang kriminal yang bersembunyi di balik topeng patriotisme? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.